Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Balik lagi di podcast kita kali ini. Kita kedatangan tamu kita. Tamu kita ini emang spesial banget karena salah satu ustazah juga di pondok kita kali ini nih. Kita kedatangan siapa ya kira-kira? Langsung aja deh, kita kedatangan Ustazah Ikas. Nah, Ustazah apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi ini podcast Ustazah yang keberapa nih? Ini baru pertama kali. Wah, pertama kali. Dan pengalaman pertama juga. Wih, Masya Allah, deg-degan gak Ustazah? Lumayan. Pertama kali yang nanti akan jadi berkali-kali gimana? Jadi Ustazah, Ustazah ini sebelumnya pernah mondok di mana nih Ustazah? Mondoknya itu di Jawa. Di Jawa. Di Jawa Tengah, di Bandung, Kendal. Oh, Kendal. Itu kira-kira mondok di pesantren tahfiz atau kitab gitu? Khusus tahfidz sih. Kitabnya hanya selingan pengisi aja, seminggu 2 kali. Betul. Terus Ustazah itu ada pengalaman-pengalaman di sana nggak, kayak kesan-kesannya, atau ada pengalaman sedih atau pengalaman buruk gitu, atau bahagia? Pengalaman sedih ya banyak juga ya. Namanya juga cobaan kan. Bener. Nggak selalu mulus kan. Bener sekali. Iya. Pengalaman sedih, ngaji juga banyak. Kayak bahagia kita, apalagi kita abis ngaji kan bahagia banget ya. Iya, benar-benar. Iya. Apalagi kalau kita sampai target ya Ustazah. Kayak gitu, deg-degannya juga ada kan. Bener. Kalau dites sama guru. Iya. Soalnya emang ngajinya kan langsung sama gurunya langsung ya. Oh. Jadi kalau ngaji itu kayak keringet dingin, keringet panas, pokoknya perjuangan banget buat bisa ngedapetin ngaji. Lancar, boleh Iya. lanjut gitu ya. Kayaknya buat lanjut dari halaman ke halaman tuh, aduh Perlu ini gimana? konsentrasi ya. Perlu konsentrasi. Nah, Ustazah itu kan bisa sampai menjadi orang yang Masya Allah seperti ini, kayak seperti ini, gimana nih Ustazah? Cara-caranya supaya bisa sukses dalam mencari ilmu? Kalau caranya sih ya saya cuma sabar pertama. Sabar. Menghadapi sesuatu ya. Betul. Suatu cobaan kayak teman, kayak ngajinya susah kayak gitu. Jadi sabar. Habis sabar telaten ngaji. Telaten. Iya, mau ngaji susah, mau ngaji gampang itu kita tetap Istiqomah intinya. Iya, tetap harus ngaji kayak gitu. Betul. Dan katanya nih ya Ustazah, kan kalau selama kita mondok yang namanya sabar tuh sulit banget nih Ustazah. Soalnya dari pengalaman Nisa sendiri, kadang kalau kita lagi mondok atau mencari ilmu diuji oleh teman, diuji oleh keadaan gitu, yang bikin kita jadi sulit. Kadang beberapa orang sih tertentu yang kalau misalkan mau sabar tuh butuh proses gitu. Iya, dan itu emang kita bisanya sedikit demi sedikit. Kita nggak bisa instan kan. Bener. Ya sedikit demi sedikit. Ya kita kalau misalnya kita dapat cobaan teman apa ngaji gitu, ya kita nggak apa-apa. Gitu. Dengan kata nggak apa-apa itu ya menenangkan kita, Bener. memotivasi kita. Jadi enak ke diri kitanya kayak gitu. Sebenarnya juga yang bisa memotivasi diri kita, memotivasi kita ya diri kita sendiri, betul ya Ustazah? Iya. Karena orang lain itu mendorong. Betul. Mendorong, memotivasi kayak gitu. Tapi diri kita yang harus bangkit. Iya, tergantung kita mau atau tidak gitu ya. Kalau misalnya orang lain mendorong, tapi diri kitanya kurang motivasinya, kurang nyemangatin Kemauan diri, juga. Ya, kemauan itu hasilnya juga hanya sedikit. Bener banget. Nah Ustazah, gimana nih, ada gak sih hal yang bikin pengen berhenti tuh waktu di pondok? Kayak rasa-rasa capek nih sama keadaan, pengen boyong lah, pengen pulang gitu. Iya. Pernah punya masalah itu juga. Masalah ya kayak? Iya, masalah pas waktu juz 16-20. Itu juz paling istimewa menurut saya. Kenapa tuh istimewanya? Karena di juz itu cobaannya beneran berat banget. Teman. Bener. Karena kita hidup sama teman itu kayak keluarga kita. Iya. Nah dari situ
kita punya masalah sama temen, masalahnya benar-benar rumit banget dan pengen boyong banget, pengen berhenti dari pondok. Wah. Ya kayak gitu Kalisa. Jadi pas itu kan punya masalah kan, nangis setiap hari. Kepikiran Kan, soalnya. iya, kepikiran. Solusi teman gak mempan, ke teman lagi gak mempan, ke teman lagi gak mempan. Ini ke siapa? Ya minta solusi. Dan akhirnya sebisa mungkin ya udah nggak apa-apa minta solusi sama orang tua. Padahal malu banget tuh kan ke orang tua ya. Iya. Kita udah gede punya masalah sama teman, Kita ngadunya ke orang tuh iya. tua kan malu kan. Dan akhirnya dipaksain, udah minta solusi orang tua. Gimana ini? Pengen pulang, pengen udahan, begitu. Terus kata orang tua, jangan, harus sabar. Kayak gitu. Sabar. Iya harus sabar. Kamu itu dikasih cobaan itu, Allah itu apa namanya? Tahu Tahu apa yang kalau Allah itu ngasih cobaan ke kita, berarti kita itu mampu. tahu kalau Kita itu bisa melewati, bisa Betul. menghadapi. Ya. Nah, Ustazah, tadi kan ibadah nih yang enak. Terus selain ibadah dari sisi mana lagi nih Ustazah yang enak di pondok? Makanya bareng-bareng itu Makan bareng-bareng enak tuh Ustazah. enak banget, punya kenikmatan tersendiri. Oh, ada kebersamaannya Mungkin, iya, juga. mungkin barokah juga ya. Berkah juga. Jadi emang kita itu udah dari nabi-nabi terdahulu, emang kayak Nabi Ibrahim. Nabi gitu. Ibrahim juga dulu. Iya. Makanya nggak mau sendiri, pasti ngundang tamu buat makan bersama. Masya Allah. Dan emang mungkin di pondok itu banyak keistimewaan Iya. ya. Mungkin kayak sesuatu yang sunnah kayak gitu ada di pondok. Iya, benar-benar. Iya. Dan senang kalau kita jalankan bersama-sama nikmat. Iya. Kayak kalau misalnya kita lagi di pondok nih makan, walaupun makanan ini biasa aja tapi pakai nampan tuh rasanya nikmat banget ya. Beda kalau makan sendiri di piring gitu kan ya Ustazah. Nah itu kan tadi dari segi makan, terus apa lagi nih Ustazah? Dari segi uang jajan terutama kali. Wah, uang Santri jajan kayaknya itu kalau udah mau kiriman, wah itu hatinya seneng banget. seneng banget. Tapi kalau misalnya udah tanggal tua, Waduh, wah, itu udah mulai harus iya, ngirit-ngirit. sendiri, terus ditambah suasana hati jadi berubah juga. Oh. Kapan ya kiriman? Jadi kayak pas belajar tuh kepikiran terus nih. Tapi kita nggak boleh pikiran berpacu ke kiriman juga. Bener-bener. Ya, paling apa namanya, kalau ada kiriman, apalagi ada yang teman-teman ngirimin orang tuanya ke pondok, wah senengnya Seneng banget itu seneng dapat semua. makanan dari orang tua santri yang lain. Dan di pondok tuh juga ini ya, kebersamaannya, kita berbagi. Terus kita juga kayak belajar hidup di masyarakat, hidup sosial tapi di lingkungan kecil gitu ya Saza. Iya. Karena kan kalau kita keluar nanti kan otomatis kita hidup di lingkungan yang beraneka ragam ya. Dan Ustazah pasti juga ngerasain kan ya Ustazah, kalau di pondok tuh kayak nemu teman yang beda gitu. Oh ada kayak gini. Beragam karakter dan sifatnya. Bener juga. banget. Ya, jadi emang sebelum kita terjun ke masyarakat, kita udah dilatih dulu Di pondok. Iya. Gimana cara menyelesaikan masalah? Bener. Gimana cara kita hidup? Gimana Betul. cara kita berbaur sama, bersosialisasi sama mereka. Adab juga. Iya, ada dulu yang terutama paling penting. Ya. Bahkan di pondok itu diajarkan untuk cara kita untuk memimpin atau cara kita sebagai orang yang dipimpin tuh gimana gitu ya Ustazah. Iya, di pondok itu emang dibelajarkan semuanya. Kayak kita Keren. memimpin, kayak mimpin sholat jamaah, Betul. jadi imam, mimpin tahlil, itu di pondok Diajarkan. Hitobah, kita ngomong di depan orang, Oh, kayak iya. kita jadi dakwah, dai kayak gitu, Iya, itu di benar. pondok juga. Jadi kita itu pondok itu belajar kita gimana kita hidup. Betul. Cara hidup yang sesuai dengan syariat Islam gitu ya Ustazah. Sebenarnya mondok itu ternyata enak ya teman-teman. Jadi
gak akan nyesel deh kalau mondok ya. Ilmunya akan nyesel. Ilmunya Masya Allah Indah mondok itu. indah banget. Kadang kalau kita pas lagi mondok emang kadang ada perasaan rasa nggak betah, tapi kalau udah keluar rasanya kangen gitu ya. Pasti itu kangen banget. Suasananya Karena banyak kenangan-kenangan juga. betul. Ya. Dari makan, dari tidur, dari semuanya kegiatan. Apalagi itu. pasti hukuman itu nggak selamanya menyakitkan, tapi ketika kita udah keluar dari pondok, hukuman itu jadi kenangan lucu gitu. Dihukum bareng teman, Dihukum gak jamaah. iya kan? benar banget. Padahal emang asli waktu di pondok dulu itu ya, hukumannya itu cuman bayar 1.000, tapi diumumin ke semuanya. semuanya. Jadi malu Malu sendiri. aslinya. Iya, harganya cuma nggak seberapa, diumuminnya sepondok gitu, Oh. Jadi bikin kita jerak. Jerak ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ada niatan untuk mondok, kita nggak akan takut nih, karena kita ada niat untuk belajar agama Allah ya. Namanya kita muslim ya Ustazah. Masa muslim gak tahu sih tentang agamanya sendiri gitu kan ya Ustazah. Nih pondok kita juga nih, Pondok Darul Hasan aja enak banget kan Ustazah. Enak banget yakin. Aduh, pokoknya datang ke sini gak nyesel. Iya, saya juga di sini alhamdulillah betah banget ya. Tambah Bahkan- gede juga di sini. Bahkan menjadi ustazahnya aja seneng loh, karena muridnya insya Allah baik-baik. Iya, Ustazahnya alhamdulillah. juga baik-baik kok. Akhlaknya juga di sini bagus banget. Karena di sini tuh akhlak lebih diperhatikan, karena akhlak itu di atas ilmu ya Zah. Apalah arti ilmu tanpa akhlak. Bener banget Anissa. Jadi emang di An-Najah itu pas pertama masuk ke sini, kan yang pertama kita lihat bukan ilmunya ya, Iya benar. tapi yang pertama kita lihat itu kalau Gimana misalnya sih ketemu adabnya? orang gimana adabnya. Benar. Dan alhamdulillah pas pertama kesini, wah subhanallah banget, ini akhlaknya bagus-bagus banget. Ada. Dan akhirnya saya di sini Merasa betah. betah banget. Bukan betah karena apa-apa, karena emang enak di sini. Enak Seperti dari keluarga. segala hal. Iya. Jadi gak akan nyesel di sini. Mulai dari makanannya kita selalu ya Bareng, setiap minggu bersama. berubah bersama. Kebersamaannya indah lah intinya. Pokoknya bagi teman-teman nih ya Ustazah, ada sedikit sepatah dua patah kata nggak Ustazah? Buat teman-teman, tetap semangat mengaji, tetap semangat menjalani kegiatan-kegiatan, Benar. karena semuanya berawal dari berusaha dan berjuang. Iya, karena Ustazah ada berserah, ada terserah, ada menyerah ya kan Ustazah. Kalau berserah itu kita setelah berusaha, kita serahkan semua keputusan akhir kepada Allah. Nah, kalau misalkan terserah, ya udah kita kayak bodoh amat. Ya kan ya Ustazah, kayak Iya. ya udah nggak peduli gitu. Terus kalau menyerah, putus asa namanya. Jadi intinya teman-teman tetap semangat. Kalau misalkan mau pesantren jangan takut ya Ustazah. Pesantren itu indah. Indah. Kalian akan merasakannya nanti ketika sudah pesantren. Kayaknya sekian dari kita ya Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.